Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat memasuki Minggu Sengsara dan selamat menjalani Tri Hari Suci yang dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita sedang ada di dalam momen hari keheningan atau Sabtu Sunyi, dan saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat melewati hari demi hari, masuk di dalam minggu sengsara, dan pada kesempatan ini kami sedang merayakan Sabtu Sunyi. Dan kami mau merenungkan firman-Mu, kuduskanlah kami, buatlah kami memahami panggilan dan jalan Tuhan bagi masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat yang dikatakan Tri Hari Suci, mungkin kita berpikir, bagaimana mungkin Tri Hari Suci itu dimulai dari hari Kamis hingga Paskah, bukan ke 4 hari. Namun Bapak Ibu Saudara, kita mengikuti pola penghitungan hari dalam orang Yahudi. Karena itu Tri Hari Suci itu dimulai dari hari Kamis karena dihitungnya pada saat jam 6 sore hingga jam 6 sore pada hari Minggu. Karena itulah disebut Tri Hari Suci itu mencakup Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan hari Minggu. Nah, kita sudah merayakan Jumat Agung pada hari kemarin, dan saat ini Bapak Ibu Saudara, dalam momen Sabtu Sunyi ini saya mengajak kita untuk merenungkan tema menyerahkan nyawa. Bacaan kita dari Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ayat ini mengingatkan pada kita atau menunjukkan bahwa setelah menyerahkan nyawa, maka matilah Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus bagi orang-orang yang membenci Dia, bagi orang-orang yang meneriakan, salibkan Dia, sebagai akhir dari kehidupan Yesus, akhir juga dari pelayanan Yesus, dan ancaman-ancaman yang mereka rasakan karena kehadiran Tuhan Yesus, atau kebencian, kecemburuan mereka kepada Tuhan Yesus sudah dipuaskan. Mereka merasa sebagai pemenang. Mereka sudah berhasil melenyapkan orang yang mereka benci. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang menyerahkan nyawa menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya sudah selesai. Menyerahkan nyawa juga berarti Tuhan Yesus sadar betul bahwa inilah waktunya dan sudah saatnya ia menyelesaikan tugas panggilannya sebagai seseorang yang hidup dan berkarya. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat begini Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mati tiba-tiba. Kalau dia mati tiba-tiba, misalnya kecelakaan, meninggal. Atau orang tidak sadar tiba-tiba karena perang, jatuhlah bom dan lenyaplah hidupnya, dan berbagai kondisi yang lain. Nah, orang yang mati tiba-tiba dia tidak punya kesempatan untuk memikirkan tentang kematian itu. Siap atau tidak, ya dia sudah lenyap. Ada lagi orang yang tidak mau mati.
Meskipun terkadang misalnya dia sakit, dokter mengatakan sudah waktunya, tapi dia tetap tidak mau menerima kenyataan bahwa dia harus mati. Nah, orang-orang seperti ini berarti orang-orang yang terus bergumul. Bahkan bisa jadi takut menghadapi kenyataan yang mengerikan. Dan mereka melakukan segala hal supaya tidak mati. Tetapi ada orang yang siap, sedia untuk hidup dan mati, sesuai jalan yang harus ia tempuh di dalam Tuhan. Dan kita melihat inilah jalan Tuhan Yesus. Dia tidak mati tiba-tiba, dia pun tidak mempertahankan hidupnya jika memang sudah saatnya mati. Bahkan dia bukan mati sebagai orang yang dipaksa, tetapi dialah yang menyerahkan nyawanya agar dia mati dalam kondisi dia melakukan kehendak Tuhan, memenuhi panggilan hidupnya. Jadi sekarang kita melihat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Bagi orang lain, tampaknya dia sudah akan lenyap. Tetapi Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya menjadi sebuah kisah sendiri, jalan baru bahwa dia berhak menyerahkan nyawanya, dan bisa juga dia tidak menyerahkan nyawanya. Ini menunjukkan bahwa hidup atau mati ada dalam otoritasnya, tetapi dia sedang melakukan kehendak Tuhan. Nah, karena itu saya mengajak kita belajar begini. Kalau orang mati tiba-tiba, itu mengingatkan kita bahwa kita pun bisa mati tiba-tiba. Jadi mari kita waspada jalani hidup ini dengan bermakna, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kemudian ada saatnya mungkin kita sakit dalam situasi yang sulit, ataupun kita menghadapi berbagai tantangan seperti COVID dan hal-hal apapun yang berat. Kita harus siap sedia untuk menerima semua itu, berdamai dengan kenyataan kehidupan. Jika kita sedang menderita ataupun ada berbagai kondisi yang menunjukkan pada kita, ya kita harus bersiap untuk akhir dari kehidupan kita. Kematian itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti terjadi pada setiap orang. Karena itu lebih baik kita belajar untuk menempuh setiap jalan yang harus kita lalui, daripada kita menyia-nyiakan waktu untuk tidak menyiapkannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga dapat belajar bahwa siapapun kita seharusnya siap sedia untuk hidup juga untuk mati. Bagaimana cara kita mempersiapkannya? Kita perlu belajar untuk tahu kemana kita setelah hidup ini. Kalau kita mati, kemana kita? Dengan begitu, perenungan-perenungan kita akan hal ini menolong kita untuk menyikapi hidup dan mati dengan baik, dengan bijak. Nah, sekarang kita belajar dari Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tentu tahu persis, Tuhan Yesus tahu untuk apa dia hidup dan kemana dia. Dia hidup berasal dari Allah. Karena itu ketika dia mati, dia kembali kepada Allah. Dia menyerahkan, dia tidak mempertahankan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Tuhan Yesus menjalani dengan sukacita tiap detik jalan hidupnya. Hingga akhirnya dia bisa mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dia bisa melakukan itu karena jalan hidupnya dia sungguh imani, dia sungguh tahu, dia menghayatinya berasal dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua perlu juga belajar hidup dan mati kita percayakanlah pada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita saat ini, terimalah sebagai kasih karunia Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan begini Bapak Ibu Saudara.
bagi orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Dia mati. Mereka telah menang. Yesus mati berarti lenyaplah dirinya, lenyaplah karyanya. Dia tidak lagi menjadi ancaman bagi orang-orang yang menganggap keberadaannya menyulitkan mereka. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus tampaknya ada sebagai orang yang tidak berdaya, tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dia tidak mampu membebaskan diri dari penangkapan, penyaliban, dan kematian. Jika kita bayangkan ini, dan kita meneladani hidup Tuhan Yesus, tampaknya seperti hidup yang sia-sia. Beberapa di antara kita, Bapak Ibu Saudara, atau mungkin kita punya pengalaman, kita ditindas, misalnya, tapi kita menerima saja. Kita dianiaya, kita berdoa untuk orang itu. Kalau kita renungkan sejenak, lantas apa artinya hidup kita? Apakah kita hanya hadir untuk menerima penganiayaan dan penderitaan? Kalau begitu, mungkin nanti kita akan lenyap, karena dunia tampaknya menginginkan kita lenyap. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat begini. Orang-orang Kristen telah meneladani hidup Tuhan Yesus. Sejak awal kekristenan ada, orang-orang Yahudi merancang untuk memusnahkan orang-orang Kristen. Ketika orang Kristen mulai bertambah, Roma merancang untuk memusnahkan orang Kristen. Dan orang-orang Kristen tidak melawan. Roma mulai dengan menangkap para pemimpinnya, menangkap para rasul, membunuh, menganiaya, dan melenyapkan mereka. Tampaknya di benak Roma, mereka sudah menang. Orang Kristen pasti lenyap, karena para pemimpinnya telah lenyap. Tapi apa yang terjadi? Para rasul mati, tapi muncul lebih banyak pemimpin. Banyak orang Kristen mati, tetapi muncul lebih banyak orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, maka dia mempercayakan otoritas hidup dan matinya kepada Allah, dan Allah yang bertindak untuk memutuskan apa yang harus terjadi. Hari ini, kita sedang ada di dalam momen Sabtu Sunyi. Kesunyian mengingatkan kita, mungkinkah Tuhan berdiam diri dan Tuhan kalah dalam pertempuran, dalam karyanya di hadapan para pemimpin agama yang membencinya, di hadapan orang-orang yang tidak menghendaki kehadirannya? Mungkinkah dia kalah? Mungkinkah Kristus lenyap? Di dalam keheningan ini mari kita renungkan apa ia demikian. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, orang merancang melenyapkan orang Kristen, tapi orang Kristen tidak lenyap bukan karena mereka membalas rancangan kejahatan dengan kejahatan atau keinginan memusnahkan dengan cara yang sama. Tidak ada perlawanan, dan seharusnya benar-benar lenyap, karena orang hanya menunggu untuk mati, tetapi tidak lenyap. Tidak ada orang yang tahu bagaimana cara Allah berkarya. Dan mari renungkan ini dalam momen Sabtu Sunyi, di mana Tuhan Yesus lenyap. Mungkinkah Tuhan Yesus kalah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu jawabannya. Jawabannya akan kita rayakan pada esok hari. Namun yang terpenting bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, keheningan Sabtu Sunyi mengingatkan kita bahwa Allah terus berkarya ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak punya kekuatan, bahkan ketika kita sudah lenyap. Dan ketika Allah berkarya, Allah akan menunjukkan bahwa Dia tidak meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu mari persembahkanlah hidup kita untuk Tuhan, dan bagaimana kita hidup kini dan nanti kita mati, biarlah ada di dalam otoritas Tuhan. Percayakan itu menjadi otoritas dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa semesta alam, kami bersyukur kepadamu
pada Minggu Sengsara, pada Tri Hari Suci yang kami rayakan saat ini. Buatlah kami mengerti jalan Tuhan. Jika pada saat ini kami hidup dalam berbagai situasi yang tampaknya menakutkan, biarlah kesunyian Sabtu sunyi keheningan pada perayaan ini menolong kami berserah sungguh-sungguh pada Tuhan, dan Tuhan berkarya untuk pemulihan kami. Tuhan berkarya untuk menunjukkan kepada kami sesuatu yang mulia, yang agung, yang tidak terpikirkan oleh manusia, yang melampaui pemikiran manusia, tetapi Tuhan kerjakan untuk menunjukkan bahwa rancangan Tuhan baik dan indah bagi orang-orang yang mau percaya dan mau hidup di dalam Tuhan. Dan pakailah kami juga ya Tuhan, yang mengenal jalan Kristus untuk hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang berkarya menghadirkan Kristus di sepanjang keberadaan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.